Perkenalkan, nama saya Rauf Putra Gunawan, dan di video kali ini kita akan belajar tentang VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, jadi kita akan belajar dari sebuah kasus. Di sini di gambar ini itu ada switch, jumlahnya itu adalah 9, dan pada masing-masing switch ini kita harus mengkonfigurasikan masing-masing switch itu ada 200 VLAN. Nah, biasanya kita akan konfigurasi di switchnya itu satu persatu. Tetapi jika kita menggunakan VLAN Trunking Protocol, kita tidak harus mengkonfigurasikan satu persatu. Kita bisa mengkonfigurasikan hanya pada satu switch dan yang lainnya akan mengikuti. Nah, jadi VTP ini atau VLAN Trunking Protocol itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada VTP server dan juga ada VTP client. Nah, ada juga jenis yang ketiga yaitu VTP transparent, tetapi mode transparent ini jarang sekali digunakan. Yang umum digunakan itu adalah VTP server dan juga VTP client. Nah, jadi caranya itu, misalkan kita menggunakan switch yang ini untuk dijadikan sebagai VTP server, dan sisa switch yang tidak dijadikan server itu akan menjadi VTP mode client. Nah, jadi jika kita mengkonfigurasikan pada VTP server ini, switch yang VTP-nya mode server, maka switch yang lainnya yang mode client itu akan mengikuti konfigurasi pada switch mode server ini. Nah, jadi begitu adalah pengenalan untuk VLAN Trunking Protocol. Selanjutnya, kita akan coba untuk membuat topologi dari VLAN Trunking Protocol. Nah, di sini kita akan coba untuk menambahkan switch sebanyak 5 buah, 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, di sini kita akan sambungkan menggunakan kabel dari switch 5 ke switch 6, dari switch 6 ke switch 7, dan dari switch 7 ke switch 8, dan juga dari switch 8 ke switch 9. Nah, ini adalah topologi yang akan kita gunakan untuk selanjutnya. Kita akan mengkonfigurasi VLAN Trunking Protocol pada switch di topologi ini. Sebelumnya kita akan coba untuk fast forward terlebih dahulu. Setelah kita membuat topologi untuk konfigurasi VTP-nya, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktekkan dan konfigurasi VTP pada switch ini. Nah, di sini switch 0 akan menjadi VTP server, switch 1 client, switch 2 menjadi client, switch 3 akan menjadi transparent, dan switch 4 akan menjadi VTP server. Nah, cara konfigurasinya, kita masuk pada switch dan ke tab CLI, kita label terlebih dahulu dan kita masuk pada mode konfigurasi. Nah, di sini hal yang pertama harus kita lakukan adalah merubah atau menjadikan switch ini menjadi mode terang. Sini FA01 ke FA01. Oke, jadi gini caranya. Kita pertama masuk dulu ke FA01, lalu kita setting mode terang. Kita enter. Selanjutnya di switch 1 yang tadi kita setting di switch 0, sekarang kita di switch 1, kita masuk ke tab CLI. Nah, ini adalah masuk ke mode konfigurasi. Di sini kita masuk ke mode interface range FA0 1 sampai 2, karena di sini switch 1 hubung ke switch 0 dan switch 2 yang kabelnya itu menggunakan FA01 dan FA02. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah di sini kita menjadikan switch 1 ini dari FA01 sampai FA02 nya itu mode terang. Switch port mode terang, kita enter. Nah, sini kita lanjut ke switch kedua, kita enable terlebih dahulu, lalu kita masuk ke mode
global konfigurasi. Nah, di sini kita setting sama seperti di switch yang sebelumnya, interface range FA0/1 P2, enter. Nah, sekarang kita menjadikan untuk FA01 sampai 2 nya itu menjadi mode terang, enter. Nah, lanjut ke switch yang ketiga, caranya sama seperti yang tadi. Kita enable, lalu kita masuk ke mode global konfigurasi, lalu kita masuk terlebih dahulu kepada interface FA01 dan 2, kita enter dan kita jadikan sebagai mode terang, kita enter. Lanjut kita ke switch 4, caranya sama seperti yang tadi untuk jadikan mode terang, interface RA0/1 sampai 2, enter. Nah, untuk konfigurasi VTP-nya yang di switch 0 ini kita akan jadikan sebagai VTP server. Nah, pertama-tama kita exit terlebih dahulu dari interface FA-nya, lalu kita ketikkan VTP mode server. Nah, kita enter. Nah, di sini kita masukkan domainnya, yaitu VTP domain sekolahan.id.com. Kita enter. Nah, selanjutnya kita tambahkan passwordnya, VTP password 123 agar mudah diingat. Kita enter. Nah, selanjutnya kita akan setting di switch 1. Dan dalam hal ini switch 1 akan berperan sebagai klien. Nah, di sini kita setting VTP mode klien. Lalu kita enter dan kita masukkan domainnya. Domainnya itu harus sama seperti yang tadi, itu sekolahan.id.com. Kita enter dan kita juga memasukkan passwordnya harus sama seperti yang tadi, yaitu 123. Kita enter. Nah, sini kita sudah konfigurasi VTP ke switch 1. Sekarang kita akan konfigurasi VTP di switch 2. Di switch 2 ini itu akan menjadi klien. Kita ubah terlebih dahulu modenya mode klien. Kita enter. Sekarang kita tambahkan domain, itu sekolahan.id.com. Kita enter. Dan kita tambahkan juga untuk passwordnya sama seperti yang di server tadi, yaitu 123. Lanjut kita ke yang switch 3, itu akan menjadi mode transparan. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita setting, kita ketikkan VTP mode transparan. Kita enter dan kita masukkan juga domainnya sama seperti yang sebelumnya, sekolahan.id.com. Nah, kita juga masukkan untuk passwordnya. Lanjut di switch 4 itu akan menjadi VTP mode server. Kita akan coba konfigurasikan domainnya, yaitu VTP mode server. Nah, lanjut kita tambahkan domain VTP domain sekolahan.id.com. Kita juga tambahkan untuk passwordnya sama seperti tadi, itu 123. Selanjutnya kita akan coba untuk pengujian VLAN trunking protokol ini. Baik, jadi sebelumnya kita akan lihat dulu pada konfigurasi VLAN di switch 0. Show
VLAN brief, kita enter, dan bisa kalian lihat di sini masih belum ada konfigurasi apa-apa. Kita akan juga pada switch 1, show VLAN brief. Nah, sini juga di switch 1 masih belum ada konfigurasi apa-apa. Kita akan cek juga pada switch 2, show VLAN brief. Masih belum ada konfigurasi apa-apa. Dan kita akan cek juga pada switch 3, show VLAN brief. Enter, dan sini belum ada konfigurasi VLAN apa-apa. Kita akan cek juga pada switch 4, itu mode server. Kita aktifkan show VLAN brief, enter, dan belum ada apa-apa. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi, dan kita akan tambahkan untuk VLAN 2 dan 3 pada switch 0, yaitu VTP mode server. Kita masuk terlebih dahulu pada mode global configuration. Nah, sini kita akan tambahkan VLAN 2, name namanya A saja, dan kita exit. Kita tambahkan VLAN 3, namanya B. Nah, sini sekarang kita exit, dan kita akan coba untuk cek VLAN-nya. Kita akan tekan di show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada konfigurasi VLAN-nya, itu VLAN 2 yang namanya adalah A, VLAN 3 namanya adalah B. Nah, sekarang kita akan coba cek di switch 1 yang VTP-nya mode client. Kita akan cek show VLAN brief, kita enter. Nah, di sini pada VTP mode client, di switch-nya akan mengikuti konfigurasi dari switch yang VTP mode server. Jadi jika pada server dikonfigurasikan VLAN 2 dan 3, maka di client akan ada juga untuk VLAN 2 dan 3 nya. Kita akan cek juga di switch 2, show VLAN brief. Nah, di sini ada VLAN 2 A dan VLAN 3 itu B. Nah, sekarang kita akan cek di switch 3 yang VTP-nya mode transparan. Nah, di mode transparan ini itu berbeda. Di mode transparan switch-nya itu sama seperti yang switch biasa, yaitu tidak mengikuti konfigurasi dari VTP mode server, switch yang sudah disetting sebagai server. Jadi switch transparan ini istilahnya adalah berdiri sendiri gitu. Kita akan coba cek. Nah, di sini pada switch 3 yang VTP modenya transparan itu tidak ada konfigurasi VLAN 2 dan 3 sama sekali. Nah, kita akan coba cek untuk switch 4 yang VTP mode server, show VLAN brief. Nah, itu ada konfigurasi VLAN 2A dan 3B karena mengikuti dari VTP mode server di switch 0 ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghapus VLAN 2 di switch 4 yang mode server ini. Kita masuk terlebih dahulu pada mode global konfigurasi. Nah, lalu kita aktifkan no VLAN 2. Lalu kita lihat konfigurasi VLAN-nya, do show VLAN brief. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk konfigurasi VLAN-nya. Untuk VLAN 2 itu sudah tidak ada dan sudah dihapus. Dan pada switch 3, karena memang dia harus dikonfigurasi sendiri, itu tidak akan ada untuk VLAN yang sudah disetting di server.
Nah, sekarang kita akan lihat pada switch 2 yang mode client. Kita akan show VLAN brief. Nah, pada switch 2 VLAN 2 nya itu juga sudah hilang karena mengikuti konfigurasi dari switch mode server. Lanjut kita ke switch 1. Kita akan cek. Nah, di sini seharusnya VLAN 2 itu terhapus, tapi ini mungkin terjadi semacam error atau bug, jadi VLAN 2 nya tidak terhapus. Dan kita akan coba cek pada switch 0 mode server. Nah, di sini sama seperti yang switch 1 tadi. Di sini VLAN 2 nya itu tidak terhapus, mungkin ada error atau bug, tapi seharusnya VLAN 2 nya itu terhapus. Nah, jadi sekarang kita akan coba untuk menghapus dari switch 0 nya. Kita no VLAN 3 dan kita cek lagi. Nah, di sini untuk VLAN 3 nya pada switch 0 mode server itu sudah terhapus. Kita akan cek lagi pada switch 1 dan bisa dilihat pada VLAN 3 nya itu juga sudah terhapus. Nah, mungkin itu adalah sedikit pengujian pada VLAN trunking protokol. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya problem revision number. Nah, jadi misalkan pada switch 0 ini kita akan masuk terlebih dahulu, kita enable masuk pada mode global configuration dan kita akan melihat konfigurasi VTP nya. Kita akan ketikkan do show VTP status. Nah, bisa dilihat di sini untuk VTP nya itu ada yang namanya configuration revision. Nah, ini adalah jumlah konfigurasi yang sudah kita lakukan di switch ini. Dan di sini juga ada VTP operating mode-nya. Itu di switch 0 ini kita mengkonfigurasi VTP-nya itu agar menjadi mode server. Nah, misalkan kita akan menghapus terlebih dahulu semua konfigurasi VLAN yang ada di switch ini. Kita akan ketikkan no VLAN 2. Kita akan cek do show VLAN brief. Nah, di sini konfigurasi VLAN-nya itu sudah kembali seperti awal, tidak ada yang ditambahkan, masih pada mode default. Dan kita akan cek lagi untuk VTP statusnya. Nah, di sini jumlah configuration revision-nya itu sudah bertambah menjadi 6. Itu adalah jumlah konfigurasi yang sudah kita lakukan di switch 0 ini. Nah, kita akan buat sebuah kasus lagi. Misalkan di sini saya akan menambahkan switch. Nah, di sini untuk gedung kedua kita akan konfigurasikan terlebih dahulu. Kita akan masuk pada tab CLI. Nah, kita enable, kita masuk pada mode global konfigurasi dan kita akan cek untuk VTP statusnya. Do show VTP status. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk configuration revision-nya itu 0 karena kita belum mengkonfigurasi apa-apa pada switch 5 ini. Nah, untuk defaultnya switch itu VTP operating mode-nya itu adalah mode server. Nah, jadi kita akan coba untuk mengkonfigurasikan di switch 5 ini. Nah, di sini kita akan menambahkan VLAN sebanyak 8 VLAN. Kita tambahkan VLAN 1. Mohon maaf. Kita tekan lagi. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4,
VLAN 5 dan sampai VLAN 8. Di sini kita tidak menggunakan nama karena kita akan mengesal saja ya untuk contoh. Dan VLAN 8. Nah, di sini kita exit dan kita akan coba untuk cek VLAN briefnya. Di show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada yang kita tambahkan tadi, yaitu untuk VLAN 2 namanya, karena default jadi akan jadi seperti ini. Nah, sudah kita konfigurasi VLAN-nya, kita akan coba cek lagi di VTP statusnya. Kita ketikkan di show VTP status, kita enter, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk configuration division-nya, untuk jumlah konfigurasi yang sudah kita lakukan di switch 5 ini itu jumlahnya adalah 7 kali. Nah, sekarang misalkan kita ingin menyambungkan switch dari gedung 2 ke gedung pertama. Nah, kita akan sambungkan terlebih dahulu menggunakan kabel. Nah, di sini kita akan menjadikan di switch 4 ini di FA02 dan di switch 5 FA01 itu menjadi mode terang. Baik. Kita akan masuk dulu pada mode global configuration. Kita ketikkan interface FA0/2, enter, dan kita akan menjadikan jadi mode terang. Kita enter. Nah, lanjut di switch kelima itu kita akan menjadikan mode terang pada FA01. Jadi kita interface FA01, enter, kita switch port mode terang, enter. Nah, perlu diketahui bagi teman-teman, untuk misalkan kita di gedung pertama itu sudah ada konfigurasinya, dan konfigurasinya itu sebanyak 6 kali yang sudah dikonfigurasi pada switch di gedung pertama. Dan di gedung kedua, atau misalnya kita menambahkan switch lagi yang sudah dikonfigurasi lebih banyak dari switch di gedung sebelumnya, itu konfigurasinya akan mengikuti switch dengan configuration revision yang lebih banyak. Jadi kita akan cek pada switch 4 untuk konfigurasi VLAN-nya. Kita ketikkan dulu di show VLAN brief. Nah, sini itu belum ada karena belum kita sambungkan. Nah, di sini kita akan coba untuk menghubungkan dari switch 5, switch yang baru, ke switch 4. Nah, ini yang berbahayanya karena konfigurasinya itu akan mengikuti configuration yang lebih banyak, akan mengikuti configuration reservation yang lebih banyak, maka konfigurasi di switch di gedung 1 itu akan hilang dan digantikan oleh switch yang configuration reservation-nya itu lebih banyak. Oke teman-teman, sedikit koreksi, kenapa di switch 4 pada gedung 1 yang ini saat kita sambungkan dengan switch 5 itu belum mengalami perubahan konfigurasi dari switch 5, itu karena di switch 5 ini saya belum merubah menjadi, belum mengkonfigurasi untuk VTP-nya. Nah, sekarang kita akan coba setting VTP di switch 5-nya. Nah, kita akan exit terlebih dahulu. Kita akan ketik VTP mode server dan kita tambahkan VTP domain, yaitu sekolahan.id.com. Kita tambahkan juga passwordnya, itu 123, dan kita enter. Nah, sini kita akan cek lagi untuk VTP statusnya.
Nah, sini karena tadi saya menambahkan VTP untuk konfigurasi VTP-nya, di sini sudah ada VTP domain name-nya itu sekolah.id.com, dan juga kita akan ngecek pada switch 4-nya. Nah, sini kita akan cek, kita exit terlebih dahulu dan kita do show VLAN brief. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada switch 4 itu konfigurasinya mengikuti VLAN, mengikuti switch 5 yang nanti akan kita ubah menjadi mode client jika switch 5 ini akan disambungkan dengan gedung 1. Nah, ini yang berbahaya karena VTP ini akan mengikuti konfigurasi dari configuration reservation yang lebih banyak. Nah, jadi otomatis di switch 4 ini konfigurasi pertamanya yang sebelumnya itu akan hilang dan digantikan dengan switch dengan configuration reservation yang lebih banyak. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang configuration revision number, sekarang kita akan coba untuk solving problem dari masalah sebelumnya, yaitu konfigurasi switch di gedung utama itu akan mengikuti switch yang configuration revisionnya itu lebih banyak. Nah, jadi sini kita akan cek dulu pada switch 4 di gedung utama. Kita show VTP status. Nah, di sini configuration revisionnya itu jumlahnya 7. Nah, di sini kita akan coba untuk memutus koneksi dulu dari switch 5 switch 4-nya, karena akan nanti kita setting ulang. Nah, di switch 4 ini kita cek terlebih dahulu untuk VLAN briefnya. Nah, di sini kita akan hapus yang VLAN 2, 3, 4, dan 5 dan akan menyisakan VLAN 6, 7, dan 8. Kita akan masuk terlebih dahulu ke mode global konfigurasi dan kita hapus VLAN-nya. No VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 3, enter, no VLAN 4, no VLAN 5, dan selesai. Sekarang kita akan coba untuk cek VLAN briefnya. Nah, di sini sudah menyisakan VLAN 6, 7, dan 8. Sekarang kita akan cek VTP statusnya. Show VTP status. Nah, di sini configuration revisionnya itu sudah menjadi 11. Adalah jumlah konfigurasi yang sudah kita lakukan pada switch 4 ini. Nah, kita akan coba untuk menambahkan configuration revision di switch 5-nya. Nah, di sini kita akan cek terlebih dahulu di sini kita akan cek terlebih dahulu untuk VLAN briefnya. Nah, di sini masih seperti yang tadi sama, dan kita akan cek untuk VTP statusnya. Nah, pertama-tama kita akan mengubah configuration revisionnya menjadi angka yang lebih tinggi dari switch di gedung utama. Karena di server 4 tadi configuration revisionnya itu adalah 11, maka kita akan menambahkan konfigurasi menjadi lebih dari 11, yaitu 12. Kita akan coba untuk
masuk ke mode global konfigurasi dan kita tambahkan saja VLAN 9, VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13, dan VLAN dan juga VLAN 14. Kita exit terlebih dahulu dan kita akan cek VTP statusnya. Nah, di sini configuration revisionnya itu sudah jumlah 13 dan melebihi dari konfigurasi di gedung utama. Nah, jika kita langsung menyambungkan dari switch yang baru ini ke switch di gedung utama, nah maka konfigurasinya akan mengikuti switch baru yang configuration revisionnya itu lebih banyak. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya hal itu, konfigurasinya itu mencegah terjadinya konfigurasi mengikuti switch yang baru dan akan menghilangkan konfigurasi pada gedung utama sebelumnya. Caranya kita akan mengubah switch 5 ini menjadi mode transparan. Nah, caranya itu seperti ini. Kita enter dulu dan kita ubah modenya menjadi TP mode transparan. Nah, seperti itu. Karena di mode transparan ini akan menjadi 0 lagi configuration revisionnya. Kita akan coba cek lagi. Do show VTP status. Nah, sini bisa teman-teman lihat configuration revisionnya itu kembali menjadi 0. Dan kita akan coba lihat juga untuk VLAN briefnya. VLAN brief. Nah, di sini itu konfigurasinya masih ada yang VLAN 1, VLAN 2 sampai VLAN 14 yang tadi sudah ditambahkan. Namun pada VTP statusnya configuration revisionnya itu menjadi 0. Selanjutnya pada switch 5 ini kita akan konfigurasi untuk VTP domain dan VTP passwordnya. Jangan lupa juga VTP domain sekolah.id.com dan kita setting untuk VTP passwordnya yaitu 123. Kita enter. Nah, kita cek lagi. Oke, dan sudah. Lanjut. Sekarang kita akan mengubah switch 5 ini menjadi mode client. VTP mode client. Nah, kita akan lihat lagi untuk VTP statusnya. Do show VTP status. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, meskipun ini sudah kita ubah lagi menjadi mode client, tetapi configuration revisionnya itu tetap menjadi 0 ya. Nah, dengan begini kita sudah bisa menyambungkan dari switch 5 switch baru ke gedung utama tanpa menghilangkan konfigurasi dari gedung utama. Jadi switch baru ini akan mengikuti konfigurasi dari gedung utama ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk sambungkan. Nah, sekarang kita akan jadikan FA02 dan FA01 menjadi mode terang. Enable dan masuk ke mode global configuration dan kita masuk ke interface FA0/2. Nah, di sini kita ubah menjadi switch port mode terang. Kita enter. Kita exit dan kita masuk ke switch 5 yang baru tadi. Nah, di sini kita langsung ke interface FA0/1, kita enter dan kita ubah menjadi switch port terang. Kita enter. Nah, kita exit. Dan di sini kita akan fast forward terlebih dahulu
dan kita akan coba untuk lihat di switch 5 nya. Kita akan cek terlebih dahulu untuk VLAN briefnya. Kita ketikkan di show VLAN brief. Nah, di sini secara otomatis switch 5 yang modenya klien itu atau mode klien akan mengikuti konfigurasi dari switch di gedung utama, karena configuration efficient di switch 5 itu sudah menjadi 0. Nah, kita akan cek VTP statusnya. Do show VTP status. Nah, di sini pada switch 5 yang switch baru ini itu configuration efficientnya itu sudah menjadi 11 karena mengikuti konfigurasi dari switch di gedung utama. Jadi kesimpulannya, sekarang switch 5 ini dapat disambungkan ke switch di gedung utama tanpa menghapus konfigurasi dari gedung utama. Nah, jadi teman-teman harus selalu memperhatikan configuration partitionnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti konfigurasi yang hilang pada saat men-setting di switch yang akan disambungkan. Seperti itu teman-teman.